Setiap kawasan memiliki keunikannya tersendiri, lahir dari buah jalinan erat silaturahmi dan kreativitas warga setempat. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu lokus RT 7, yakni tepatnya di Kelurahan Sidodadi, yang memiliki jalinan erat antara kebudayaan dengan masyarakatnya. Pagi Pak, pagi Bu. Pagi Mbak. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya bersama Bapak, siapa Pak? Bapak Gunandi, Pak Gun. Sebagai Ketua RT 7 Kelurahan Sidodadi, Samarinda. baik Pak. Pak, bolehkah saya bertanya-tanya sedikit nih Pak? Oh, boleh. Boleh ya Pak. Monggo, apa yang mau Pak, ditanyakan? kira-kira Bapak bisa ceritakan sedikit nih Pak profil Bapak sebagai Ketua RT di RT 07 nih Pak. Oh, boleh. Lama saya jadi Ketua RT itu, Mbak. Jadi kalau nggak salah mulai tahun 97. Jadi saya mulai tinggal di sini 96 kalau nggak salah. Tahun 96, tahun 97 jadi RT. Sampai sekarang. Mulai RT-nya itu masih istilahnya RT 09 dulu, 89. Kemudian RT 04 RW 2 ya Bu ya kalau nggak salah. Sampai istilahnya RT 7. Jadi awal lurahnya dulu itu malah masih sudah Pak Sugeng Khairuddin itu loh yang pernah istilahnya jadi apa itu sekda ya. Itu mulai istilahnya tuh bagi berapa lurah aja Pak. Pak, kira-kira di RT 07 ini program atau kegiatan apa yang sudah dilakukan Pak? Oh ya. Ya lumayan banyak sih. Tapi ada program itu gampangannya ngomong diperintahkan atau tidak diperintahkan oleh kota, tapi tetap misalnya kita lakukan ya. Misalnya kerja bakti. Ya. Kerja bakti itu kalau misalnya boleh cerita mulai awal saya jadi esahnya RT malah giat-giatnya dulu. Kenapa? Karena lingkungan kan nggak sebagus ini kalau dulu. Jadi esahnya perlu banyak pembenahan dulu, mungkin belum di aspal, belum di semen, paret mungkin masih amburadul dan sebagainya. Kerja bakti esahnya luar biasa semangatnya esahnya bagi esahnya warga. Jadi menurut saya kerja bakti itu merupakan apa ya sudah merupakan kayak kebutuhan. Jadi bukan didikte oleh isahnya pemerintah daerah, tapi merupakan kebutuhan karena lingkungan kita jadi bersih. Mungkin untuk paret sering isahnya dalam 1 bulan, apalagi kalau habis isahnya hujan deras, isahnya kita pasir itu isahnya kita angkat, kita karungi, isahnya kita buang. Itu ada dokumen-dokumennya Pak kan. Itu juga merupakan kebutuhan isahnya dari lingkungan, supaya lingkungan isahnya tetap bersih. Jadi rumput isahnya kita potong isahnya secara isahnya periodik, itu salah satunya isahnya kerja bakti. Sampai sekarang kerja bakti itu menjadi oleh Pemkot diwajibkan kan. Jadi dari 1 bulan 2 kali melalui harus laporan melalui Smart RT. Kenapa? Karena kita menerima insentif juga dari situ. Jadi ada bayaran 1 juta isahnya dalam 1 bulan, jadi potong pajak Pak. Jadi isahnya harus itu wajib dan dilaporkan di Smart RT. Itu salah satunya isahnya kerja bakti. Jadi kerja bakti itu juga menyatu dan itu tempat untuk berkumpul dengan warga. Iya. Jadi menurut saya enjoy. Jadi kita tahu mana warga kita yang ibaratnya peduli atau isahnya enggak terhadap lingkungan itu tahu. Itu salah satunya isahnya kerja bakti. Kemudian ada juga isahnya kegiatan yang lain. Kalau di bidang kesehatan kita istilahnya ada posyandu daya guna, istilahnya kita ini gabungan antara RT 3 RT, jadi ada 5 RT 6 sama RT 7. Cuma lokasi kegiatannya di RT 7. Jadi sudah lama itu, mungkin 5 tahun lebih tuh ya sudah ada ya sudah. Sejak menikah itu enggak lama ada posyandu. Oh ya lama. Kalau yang pindah tempatnya di sini karena belum punya gedung itu mungkin belum begitu lama, bisa jadi mungkin baru 5 tahunan. Tapi posyandu daya guna sendiri untuk 3 RT itu lama, mungkin ada 15 tahun ada. Itu merupakan juga menurut kita ya itu kebutuhan isahnya rutin ya. Jadi terutama untuk isahnya anak-anak, ibu hamil, kemudian anak-anak isahnya kecil. Malah ini isahnya akan ditingkatkan, setahu saya posyandu itu harus segala umur. Jadi nanti ada kaitannya anak-anak, ada kaitannya isahnya remaja, ada juga kaitannya lansia. Jadi ini menurut saya isahnya eksis. Jadi meskipun ibaratnya sederhana hanya di
jaranan yang istilahnya modern Pak Anu kan, ini jaranan yang murni hidupkan kembali. Itu menurut saya senang juga itu merupakan gagasan dari istilahnya pemuda-pemuda, istilahnya saya ketuanya Muhammad Badrus itu juga istilahnya RT saya. Jadi kegiatannya itu di lapangan di depan lapangan Batu Lumpang, ya sekretariatnya itu di rumahnya istilahnya di dekat istilahnya lapangan itu juga. Dan alhamdulillah selama ini juga istilahnya masih ada apa itu namanya latihan istilahnya rutin. Cuma kalau dulu masih belum begitu bisa, dulu bisa 1 minggu 1 kali setiap malam minggu atau istilahnya 2 minggu sekali. Tapi sekarang setelah mulai istilahnya ada tampil mungkin agak jarang-jarang latihannya, tapi masih tetap karena kolaborasi dengan apa namanya pentas ya. Kalau istilahnya pentas otomatis dia kalau jam terbangnya semakin nano kan kemampuannya kan semakin tinggi, sudah otomatis kan. Itu jalan sampai istilahnya sekarang untuk istilahnya kuda lumping. Kemudian kita itu mohon maaf aja, jadi begini, jadi ini selalu istilahnya bukan promosi Perumbaya. Jadi sekarang sejak adanya anggaran Perumbaya mulai istilahnya 3 tahun ini, jadi ada beberapa kegiatan itu yang anggarannya itu jujur aja kita kaitkan dengan istilahnya didukung oleh istilahnya anggaran Perumbaya. Misalnya aja di Perumbaya itu ada program yang wajib, yaitu masalah kaitannya di bidang ekonomi. Kalau tadi jaranan di bidang sosial budaya, kan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu ada model pelatihan untuk prakerja atau prausaha. Di tempat kita untuk tahun 2023 kemarin, 2022 juga ada ngambil kaitannya menjahit, kan sama kaitannya salon kecantikan. Ada 2 itu. Kemudian yang menjahit, saya cerita yang kaitannya istilahnya menjahit. Kita istilahnya pikir, jadi namanya anggap aja meskipun di tengah kota kan nuansa kampung ya. Jadi banyak istilahnya mungkin ibu-ibu yang istilahnya nganggur, kan. Sebenarnya kalau ada niatan aja kayak belajar jahit itu kan nggak begitu repot amat kan istilahnya. Enggak. Nah, karena didukung oleh dana istilahnya Perumbaya, akhirnya istilahnya kita bikin istilahnya program kursus ke LKP, kan dibiayai oleh anggaran Perumbaya. Kan kalau di sini ada 2 kemarin istilahnya 1 kemudian 3, kan. Cuma begini, mohon maaf aja ya, namanya kalau di LKP kadang-kadang sampai benar-benar istilahnya waktu kan terbatas, mungkin prakteknya kurang, kan. Terus dari bubuannya istilahnya peserta itu nggak bisa itu diteruskan misalnya pakai istilahnya katakanlah di Perumbaya berikutnya, ya nggak bisa kan ngasih kesempatan yang lain atau mungkin jenis keterampilan yang lain. Akhirnya dari usulan itu jadi kita berpikir kayak apa ya caranya supaya bubuannya itu benar-benar bisa sampai mahir, supaya sampai isanya iso berusaha. Kita bikinlah kegiatan di Pokmas, di sekretariat Pokmas, di tempat saya di RT 7 ini. Karena isanya kegiatan tidak semata-mata dari RT 7, ada juga RT lain yang ikut dari RT 4, nah kan, dari RT 8, dari RT isanya 2. Jadi ada istilahnya 5 orang itu sudah yang rutin 1 minggu 2 kali itu kemarin ada 3 bulan enggak istilahnya. Untuk berikutnya kita kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang hal-hal yang saat dia juga istilahnya praktek di rumah, kemudian menemui istilahnya beberapa kesulitan, kita panggil istilahnya instruktur. Jadi jujurannya ini swadaya. Saya kalau kaitannya barang-barangnya mohon maaf aja, barang-barangnya saya pakai istilahnya barang-barang bekas saja, barang bekas dari orang di lingkungan yang punya, kan. Kemudian kita pinjem, yang rusak kita baiki, tidak nyewa, kan. Jadi dipinjamkan aja, tapi yang rusak kita baiki dulu. Akhirnya kan sedikit irit. Kemudian untuk yang instrukturnya itu sebenarnya instruktur LKP. Dia biasanya kalau dibayar isanya 200. Enggak, kalau ke tempat Pak Kun 100 saja isanya enggak apa-apa. Pak Anu kan kita kasih isanya 100 saja. Malah dia kalau isanya jam-jaman 50 aja enggak apa-apa. Tapi aku enggak mentolong Pak Anu, kalau Pak Anu isanya dia kasih isanya 200. Dan itu isanya jalan isanya terus. Jadi meskipun mungkin bubuannya ngumpulnya itu untuk yang saat sekarang itu nggak bisa continue isahnya tiap isahnya
1 minggu sekali, tapi setidaknya selalu ada kegiatan kontinu misalnya untuk ngumpul. Kenapa? Karena saat dia itu misalnya praktek sendiri misalnya di rumah, kadang-kadang ada hal-hal tambahan ilmu untuk pendalaman. Nah, kita punya orangnya itu ya, orang itu sekaligus juga punya usaha untuk menjahit, sehingga dari isahnya warga saya, jadi warga yang lulusan LKP memperdalam di sini, jadi bisa juga dipekerjakan di tempatnya tersebut karena punya usaha menjahit. Dengan harapan kita membantu seperti itu sampai benar-benar usahanya lepas. Karena yang saya tahu program pemerintah itu kalau kaitannya isahnya keterampilan, biasanya itu perlu dibantu sampai benar-benar itu dapat pekerjaan atau isahnya mampu untuk berusaha dan menghasilkan duit. Itu ukurannya sampai kayak gitu. Kalau di kursus itu program PKW dan PKK itu sampai kayak gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu dianggap gagal itu. Makanya saya isahnya nganggapnya tantangan bagi saya. Katanya isahnya program Berjubaya cocok dengan program isahnya RT, ya kita jalankan. Rutinnya kegiatan sosial budaya menjadi salah satu kunci kerukunan masyarakat. Hal inilah yang juga turut serta secara tidak langsung membangun ekonomi masyarakat sekitarnya. Pelatihan keterampilan juga menjadi sebuah peluang yang tidaknya disia-siakan. Baik Pak, tadi saya mendengar ada kuda lumping ya, menarik sekali ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan manfaat itu kuda lumping bagi masyarakat di RT 07 ini Pak. Oh siap Mbak. Gini ya, kuda lumping itu kesenian tradisional dari isahnya Jawa. Ketepatan baik di RT 07 maupun Batu Lumpang. Batu Lumpang itu dulu satu RT, terkenal Batu Lumpang dulu satu RT, setelah isahnya pecah jadi 5 RT tetap satu RW. Kemudian karakteristiknya isahnya orang di sini atau geografisnya itu hampir sama. Jadi orang Jawa, mohon maaf aja suku Jawa ini mendominasi, sehingga seni kuda lumping itu banyak yang suka. Itu merupakan menurut saya ya wadah yang paling gampang untuk mengumpulkan pemuda selain untuk hiburan ya, selain misalnya untuk hiburan. Jujur aja, di sisi lain, di sini pemuda itu kalau nggak ada misalnya kegiatan yang bagus, yang positif itu kadang-kadang pengaruh narkoba di sini kuat. Dengan adanya kegiatan seperti itu kan jadinya positif. Iya. Jadi positif. Satu kaitannya yang jelas melestarikan istilahnya budaya tradisional, karena kan pasti. Kemudian istilahnya ajang untuk istilahnya bertemu, berkumpul, saling istilahnya kenal. Di situ antar istilahnya remaja. Kalau kita nggak punya istilahnya wadah, daripada sekedar istilahnya nongkrong-nongkrong kan lebih istilahnya baik. Kemudian istilahnya juga nilai seni kalau istilahnya pentas itu luar biasa, istilahnya penggemar itu terkenal. Ibaratnya gampangannya ngomong setiap bulan ada pentas pun, jadi selalu istilahnya dibandingkan ke apa itu namanya seni istilahnya mungkin dangdut aja, jadi istilahnya lebih untuk istilahnya yang nonton lebih banyak istilahnya kuda lumping. Jadi secara seni itu kalau istilahnya di lingkungan Batu Lumpang tuh masih diterima istilahnya luar biasa secara seni. Kemudian istilahnya juga sekarang karena prosesnya itu sekitar mungkin sudah 2 tahunan, sudah mulai juga istilahnya ada nerima kaitannya kalau ada yang nanggap, kan itu ada nilai istilahnya ekonomi meskipun mungkin tidak begitu besar kan. Jadi sudah unsur seninya ada, pemuda istilahnya ngumpul, kemudian istilahnya lingkungan jadi ibaratnya katakanlah lebih istilahnya hidup mungkin karena istilahnya ada kesenian istilahnya tingkat istilahnya RT itu sendiri. Secara ekonomi setelah dia itu ada istilahnya tanggapan, ada juga lah dikit-dikit istilahnya uang masuk ya, uang jajan istilahnya. Ya kalau untuk istilahnya pemuda meskipun uang untuk istilahnya kecil mungkin kan punya hati juga kan. Mungkin itu barangkali ya untuk istilahnya kaitannya istilahnya kuda lumping itu dari ibaratnya filosofinya memangnya istilahnya di sini itu memang jadi memang cocok untuk lebih istilahnya tetap melestarikan seni kuda lumping ini. Nah, untuk kedepannya nih mungkin ada kegiatan yang mau dilakukan gitu Pak?
Ada. Karena saya berpikir begini, di lingkungan itu jujur aja, di lingkungan itu kan nggak ada iuran RT ya, kecuali iuran kematian itu kan langsung disetor. Sehingga kan menjadi istilahnya nggak ada kas. Saya harus juga mikir istilahnya secara pemikiran itu kayak apa sih supaya istilahnya RT itu punya istilahnya kas. Kenapa? Karena ada lampu jalan yang harus terbiayai, itu banyak istilahnya, pasang meteran istilahnya sendiri di lapangan Batu Lumpang untuk sosial, kan? Terus beberapa lampu mungkin kalau nggak salah ada 20 lampu. Ada yang kita ambilkan dari situ, ada yang kita ambilkan dari warga. Makanya butuh juga istilahnya keuangan katanya itu. Jadi ada yang kita kaitkan dengan istilahnya ekonomi. Kemudian kita itu baru aja istilahnya dibentuk, ada wadahnya rencana saya yang saya gunakan untuk menggali katanya supaya ada pemasukan untuk RT. Itu melalui istilahnya BUM RT, badan usaha istilahnya milik RT. Itu juga merupakan program unggulan dari Bapak Wali Kota kita, Pak Andi Harun, itu BUM RT, Pak Ano itu. Jadi jujur aja, kami ini baru mengawali. Terus di jalan pikiran saya itu istilahnya begini, kita itu dari program Purbaya itu kan menjadi banyak punya barang. Kita menjadi punya istilahnya katakanlah sound portable, kita punya ini lagi pesen tenda, kita punya istilahnya kursi, kita punya istilahnya kipas angin. Terus kita istilahnya berpikir dikit banyak namanya RT itu kan perlu juga istilahnya masukan ya. Jadi saya di gagasan saya itu warga kita kumpulkan dan itu selama ini dipakai, tapi jujur aja nggak ada ininya, kita gratiskan semuanya. Menurut saya malah bagusnya, saya berpikir itu malah dilengkapi kan, supaya ada pemasukan untuk istilahnya kas. Jadi kita murah-murah aja nggak apa-apa, daripada nyewa keluar. Jadi istilahnya di tempatnya sendiri istilahnya ada. Kenapa? Karena itu barangnya juga kita dapatkan dari pemerintah istilahnya daerah. Tapi kalau itu ikannya nggak ada pemasukan sama sekali, kalau nanti barang itu ikannya rusak, kayak apa untuk bagi atau gantinya kan? Nah, itu rencana saya salah satunya yang apa itu namanya untuk menggerakkan istilahnya ekonomi istilahnya RT supaya RT itu punya istilahnya pemasukan. Di sisi lain, saya juga istilahnya pengen menggerakkan di ekonomi itu yang berbeda tahun ini ada kaitannya pelatihan madu kelulut, kan? Saya istilahnya pengen mungkin nanti di awalnya itu kita bantu untuk istilahnya apa itu namanya di rumah tangga di istilahnya warga yang kurang mampu gitu loh. Itu kan gampang aja, hanya duduk di rumah aja itu. Kalau melihara ibaratnya kelulut itu kan istilahnya di rumah aja, punya kotak tinggal ngelola, nanam-nanam kaitannya yang bunga-bunga dan sebagainya kan itu. Itu saya istilahnya berharap dari situ hal yang gampang meskipun nilainya istilahnya kecil supaya bisa meningkatkan juga istilahnya ekonomi atau income, ada income juga lah. Jadi caranya saya berpikir begini, kalau sebelumnya itu ada juga ibaratnya dukungan dari RT berupa permodalan dan sebagainya, ya kalau ada hasil misalnya dikit lah disisihkan, mungkin dari laba yang 10% kah, 5% kah gitu. Jadi yang anunya dapat lebih banyak yang harganya, tapi RT dikit-dikit ada pemasukan. Kalau kali orang banyak kan jumlahnya banyak juga. Itu beberapa isahnya yang saya pikirkan, dan yang ini BUM RT-nya sudah di-SK-kan oleh isahnya Pak Camat, tinggal geraknya istilahnya Pak Nutu yang mesti harus dilanjut ibaratnya ya, dieksekusi lah, jadi dijalankan dengan baik. Itu saya kira. Baik Pak, selama menjalankan kegiatan di RT 07 ini mungkin ada tantangan atau kendala Pak? Ada, pasti ada. Setiap istilahnya program itu mesti ada sedikit banyak tantangan tuh ada. Misalnya aja dalam menjalankan misalnya kerja bakti, tadi aku kan ngomong bagusnya aja, kompaknya aja, tapi ya ada aja 1-2 orang itu yang nggak begitu peduli juga ada, tapi wajar aja ya, wajar aja. Dengan isahnya yang lainnya itu isahnya giat, akhirnya yang begitu peduli itu kan menjadi malu, kan jadi budaya malu kan kita tanamkan, akhirnya menjadi isahnya ikut. Kalau kayak gitu isahnya mudah diatasi kan. Tapi ada juga hal-hal isahnya yang lain ya, suatu misal saya ada program kaitannya pendalaman katanya menjahit misalnya, itu pakai anggaran misalnya swadaya. Kalau kan belum tanya, kalau swadaya itu uangnya misalnya dari mana, itu kan misalnya membutuhkan
dari isahnya pihak lain yang punya kepedulian ya. Jadi makanya harapan kita yang dari kayak gitu biasanya Panu ya, mungkin dari warga bisa jadi, atau mungkin ada donatur mungkin bisa jadi, atau bisa juga dari pemerintah daerah isahnya mungkin juga. Makanya saya tadi isahnya, saya pernah isahnya cerita kayak misalnya mesin jahit, saya pakai mesin jahit isahnya bekas yang kita tentunya berharap bahwa kalau ada bantuan misalnya mesin jahit supaya isahnya di sini itu yang belajar itu lebih banyak dan lebih isahnya giat. Saya acungkan isahnya gini, itu harapan. Jadi terhadap banyak yang isahnya tanya. Jadi menurut saya terhadap yang pemegang kebijakan lah ibaratnya ya, entah itu isahnya dari mana, kalau ada bantuan ibaratnya terkait isahnya mesin jahit, saya acungkan isahnya jempol dan ucapan terima kasih. Kemudian misalnya katanya kuda lumping, kan? Kuda lumping itu meskipun kayak gitu, dia itu dalam aktivitasnya kan tetap aja juga isahnya perlu anggaran, kan? Tempo hari di awal itu kayak anggaran pengadaan seragamnya, kaitannya isahnya aksesoris, isahnya untuk isahnya tampil, ada juga isahnya banyak hal juga yang isahnya dibeli. Kalau kuda lumping kemarin kita itu pernah mengajukan, sudah ada lampu kuning sebenarnya, tapi waktunya isahnya mepet. Jadi model sekretariatnya itu yang harus ada isahnya bukti, itu tempatnya itu ibaratnya misalnya berupa hibah atau apa, jujur aja kita isahnya belum punya kayak gitu. Yang ada kita baru isahnya izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada, kemudian SK ditandatangani isahnya Pak Lurah, isahnya ada. Tapi kalau kaitannya isahnya hibah sekretariat itu rencananya ada, tapi suratnya isahnya belum, sehingga kita kemarin masih depending. Saya sih berharap ibaratnya melalui kelurahan, kecamatan, kemudian sampai ke pemerintah isahnya kota, pada akhirnya kalau itu isahnya terpenuhi untuk melalui musyawarah Mbak yang itu, kalau itu isahnya terpenuhi, mudah-mudahan isahnya akan dapat bantuan terkait itu. Jadi tentunya tantangan itu ada kaitannya sama isahnya karena isahnya Pak. Kemudian masalah posyandu itu kita isahnya belum punya isahnya gedung. Belum gedung ini kan masih di tempat isahnya saya merencanakan sih ada isahnya tanah, ada saya isahnya minta sama isahnya orang, tapi tempatnya itu tanahnya itu harus dimatangkan dulu. Saya isahnya ngitung-ngitung mematangkan tanahnya aja, ini kan khususnya banyak isahnya gunung, itu bisa menghabiskan ibaratnya 10-20 juta. Setelah tanahnya isahnya benar-benar siap dibangun, saya rencananya juga isahnya mengajukan. Itu merupakan tantangan-tantangan yang ibaratnya mesti harus diperjuangkan supaya pada akhirnya, terutama untuk posyandu ini kayaknya kan semakin besar. Karena semua balita ada katanya remaja plus isahnya orang tua. Kalau tetap ibaratnya katakanlah model isahnya nimbrung, saat isahnya menaruh barang-barang kan repot. Karena kita barang-barang itu selalu juga mengadakan isahnya lewat Prubudaya juga, gitu loh, kan repot. Jadi ada kegiatan dan sebagainya. Kan ya tetap aja enak kalau isahnya punya gedung lah. Jadi itu isahnya harapan saya kaitannya gedung terkait isahnya posyandu itu isahnya akan saya perjuangkan, dan tentunya kami juga isahnya berharap ya nantinya terhadap isahnya pihak-pihak yang bisa isahnya membantu. Baik Bapak, terima kasih tadi sudah menjelaskan tantangan, kendala, sekaligus harapan ya tadi Pak. Iya betul. Nah, pemirsa, tadi sudah kita wawancara langsung dengan Pak RT 07. Jangan lupa kembali lagi di program Wajah Samarinda PKTV Gerceh Beda. Mantap.